terbaring di aspal, lalu dia masuk ke mobilnya, ditinggal pergi, digas kencang-kencangnya, sedikit lagi kaki saya kelindes. Baik. Sebagai informasi, klien saya Ayu Thalia ya, yang terkenal dengan nama Tata Anma. Jadi pada tanggal Jakarta 27 Agustus 2021 ya, itu pada jam 11 malam, itu melakukan laporan polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana pasal 351 KUHP dengan nomor polisi 703/8/2001 SPK di Polda Metro Penjaringan, Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi di sini terlapornya adalah saudara Nicholas. Jadi sudah dilakukan laporan polisi di mana klien kami melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan sehubungan dengan suatu peristiwa di mana diduga dilakukan oleh terlapor, yang mana klien kami diduga didorong di mobil atau ditarik ya, sehingga tercederai, kaki luka, memar, kedua kakinya berdasarkan visum kami sudah lampirkan di kepolisian. Dan selanjutnya akan kami hadirkan saksi-saksi. Mungkin dalam minggu ini sudah diperiksa semua saksi. Ada saksi-saksi lah dari kantor, di mana kejadian itu kan di depan showroom Prestige ya, di Sunter ya, Pluit, di daerah Pluit ya, di suatu showroom mobil, di mana kejadiannya di situ. Nanti kita menunggu proses penyidikan. Klien kami melaporkan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terlapor, gitu ya. Oke. Kalau menurut pengakuan klien kami dalam laporan polisi, berdasarkan surat bukti laporan, ini diduga didorong, gitu. Jadi sehingga terjatuh dan mengalami luka dan sudah ada visumnya, gitu. Nanti kita jelasnya nanti pasti ada di dalam pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Bagaimana terjadi peristiwa itu pasti ada olah TKP nanti. Nanti pasti teman-teman wartawan akan tahu lah. Untuk barang bukti? Ya, untuk barang bukti saat ini sudah kita lampirkan hasil visum ya, hasil visum dan barang bukti lain yang kita tidak bisa ungkapkan di sini. Baik itu komunikasi WhatsApp dan lain-lain, itu konsumsi dari penyidik lah. Karena kita juga masih menguji apakah itu komunikasi dengan terlapor, apakah pelakunya benar adalah terlapor, nanti dalam penyidikan yang akan membuktikan. Posisi itu berarti di kursi kedua ya, belakang ya, atau di depan? Iya, di depan dua-duanya. Iya. Kan mereka berdua naik jeep ini, satu sopir, satu penumpang. Pastilah karena berdua ya pasti di depan lah. Kalau nanti kalau di belakang kan jadi sopir nanti kan. Ya kan? Awal mulanya percakapannya terjadi karena apa sih, Tata? Ada percakapan pribadi lah yang nggak bisa disebar di media. Hubungannya ada yang spesial atau teman atau seperti apa? Nggak ada hubungan spesial, seperti kayak di sosial media kan yang ngupload dengan kata-kata mesra juga bukan saya. Foto berdua aja, cuma ya sebatas teman-teman aja, teman dekat. Udah lama kenalnya? 2-3 minggu ya, paling itu aja yang bisa ditanya, udah cukup. Ya, kemarin kan saya juga udah konfirmasi ke Ya. dia membantah katanya Tata menjatuhkan diri sendiri dari mobil dan keluar sendiri. Itu tanggapan Tata seperti apa? Saya yakin masyarakat, publik, netizen juga bisa menilai lah. Buat apa seorang wanita menjatuhkan dirinya sendiri ke pantai gitu? What for? Buat untuk mendapatkan apa? Menyakiti diri sendiri. Satu, saya rugi dalam hal estetika. Sudah jelas. Estetika saya udah pasti rugi.
sakit. Lalu karena kejadian ini juga saya mau bekerja susah juga, jadi malu. Jadi Ya. moral saya juga, apalagi dengan pemberitaan yang berlangsung karena kata-kata itu, jadi saya dihujat banyak orang di sosial media, di Instagram, dikatain pansos yang Jadi kalau klien kami ini seorang manajer marketing ya, posisinya begitu bagus di showroom mobil mewah, mobil sport ya. Ya. Jadi kalau dikatakan pansos, ini sudah punya pekerjaan yang mapan bagi seorang wanita dengan usia masih muda, sudah seorang pekerjaan yang mapan di mobil sport, bukan hal yang mudah, tapi sukses ini untuk besarkan usaha. Ya, kalau saya berpendapat, melakukan laporan polisi itu hak setiap masyarakat selama dia mempunyai bukti permulaan yang cukup. Kalau melihat dari perkara ini, saya bertanya, kira-kira barang bukti apa yang dipakai? Kalau barang bukti atau informasi tentang laporan polisi yang dimaksud, yang dilakukan oleh Tata, ini kan memang tindakan ini dilakukan untuk menjaga hak hukum. Tindakan Tata sudah benar, bahwa segala sesuatu dalam melindungi haknya tidak dengan cara melanggar hukum. Kalau dugaan tindak pidana dilaporkan ini kan masih dalam dugaan tindak pidana, gitu loh. Bukan menjustifikasi seorang itu melakukan A, B, C dan melakukan ini atau tidak. Jadi di sini proses ini pihak penyidik akan membuktikan pengaduan seseorang atau Tata dengan dikonfirmasi dengan saksi dan bukti dan petunjuk. Begitu. Kalau dilihat dari perkara kan baru 2 hari, baru 24 jam ya. Barang bukti apa yang dijadikan dasar? Pemberitaan di media misalnya, kalau pemberitaan media ya. Nah, siapa yang menulis? Siapa yang mendistribusikan? Ada media, ada wartawan. Kalau menginformasikan ada laporan polisi, benar ada laporan polisi. Apa ini mencemarkan baik? Tidak. Ini Tata melapor ke kepolisian, saya mengalami cedera, penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor. Masih kata dugaan. Ya. Nah, jadi supaya masyarakat tahu juga bahwa ini melapor ke kepolisian tindakan yang tepat. Mau lapor kemana lagi? Gitu kan? Nah, begitu. oh ya, saya sebagai perempuan dan saya rasa semua orang lah ya dianiaya, nggak akan ada yang pernah terima, apalagi sampai terjadi luka-luka yang menyebabkan kerugian untuk saya. Ya. Ini pertama kali. Kerugian yang dialami oleh Tata nih selain mungkin fisik, luka, terus mungkin moral atau material ada? Iya, Moral harga sudah, diri moral lah. sudah pasti, karena Pasti. balik lagi saya selama ini di sosial media saya mungkin ya memang tidak terlalu banyak orang, tapi saya tidak pernah dikata-katain, dihujat. Di Instagram saya sekarang komennya isinya kata-kata kasar, itu yang membuat saya menjadi ya ini mesti saya harus mendapat keadilan gitu loh. Karena Ini kamu posisinya sebagai korban tapi malah kamu yang dihujat ya oleh netizen ya? Ya inilah. Jadi supaya juga masyarakat tahu bahwa seorang wanita seperti ini kan kalau melakukan upaya hukum, kepolisian pun tidak akan menerima laporan polisi kalau tidak ada bukti yang cukup. Orang melapor di polisi itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau sekedar melapor dengan informasi yang tidak jelas, dengan bukti yang tidak jelas, tidak mungkin diterima. Karena kepolisian sekarang itu profesional. Gitu loh. Jadi kalau sekedar pansos ngapain pakai lapor polisi? Ini sampai luka loh. Sampai luka, cedera ini. Secara psikis pun tertekan. Gitu. Ya. Secara moral pun tertekan dia. Gitu. Kalau mau menyatakan dia menjatuhkan diri, lalu cari apa gitu loh. Suami bukan, pacar bukan, kan begitu. Ya kan? Nah, itu. Jadi ya kita
saya mengapresiasi kepolisian sudah menerima laporan polisi ini. Kami yakin dan percaya bahwa kepolisian akan meneruskan memproses ini. Klien saya yang mohon keadilan. Kita tahu bahwa terlapor adalah seorang anak tokoh politik ya. Iya. Ya, saya yakin juga lah kepolisian saat ini profesional lah. Kepolisian yang presisi akan menindaklanjuti penyidikan ini secara objektif. Gitu. Supaya keadilan adalah bagi masyarakat kecil. Ini kan saya boleh katakan masyarakat kecil, ya kan, wanita lagi. Pada intinya begitulah. Jadi dalam bukti laporan polisi yang ditulis ini, nanti kita akan buktikan bagaimana di tempat kejadian perkara, kalau ada olah TKP, posisi ini bagaimana, cara mendorong seperti apa, apakah membuka pintu sendiri atau dibukakan pintu terus ditarik keluar, nanti kita akan buktikan di olah TKP, gitu. Saya terbaring di aspal, lalu dia masuk ke mobilnya, ditinggal pergi, digas sekencang-kencangnya, sedikit lagi kaki saya kelindes. Baik. Hanya berapa senti kakinya dari ban mobil. Bayangkan kalau terjadi sampai kakinya Sudah cukup terlindas. lama, saya rasa. Aduh, udah tahu lagi itu seperti apa ya. Tapi kita menunggulah proses penyidikan ya. Apakah siapa berbuat apa nanti akan dibuktikan di situ. Ya, kalau kalian belum tahu apa-apa, nggak tahu kronologisnya, janganlah menyerang orang. Apalagi di media. Jadi bukan tidak mungkin peristiwa ini akan terjadi pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat sesuatu, simak yang benar, cari info yang benar, dan bersabar menunggu proses hukum sedang berjalan. Ya, oke. Terima kasih.